Shalom Alaim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Judulnya adalah Bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, pembicaraan mengenai tubuh sebagai bait Roh Kudus sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi tidak mengapa, karena kita akan mengulanginya lebih dalam lagi. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Mari kita membaca ayatnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, paling tidak ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Yang pertama, yang namanya bait Roh Kudus berarti Roh Kudus diam di dalam kita. Yang namanya bait Roh Kudus berarti Roh Kudus diam di dalam kita. Kalau kita melihat mengenai pelajaran Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, maka itu artinya Roh Kudus sebagai meterai. Bapak Ibu nanti bisa baca di Efesus 1 ayat yang ke-13. Apa implikasinya kalau Roh Kudus sebagai meterai? Implikasinya adalah keselamatan kita terjamin. Keselamatan kita terjamin. Luar biasa. Sebagai bait Roh Kudus, maka dijamin kita pasti masuk surga. Itu yang pertama. Pelajaran kedua, yang namanya bait Roh Kudus itu artinya kita milik Allah. Dikatakan di ayat itu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di dalam tata bahasa Yunani sebetulnya di situ ada kata adalah yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kata adalah di dalam bahasa Yunani adalah st, dari kata dasar eimi. Ini bentuknya berkala present atau kini. Jadi artinya terus-menerus adalah atau senantiasa adalah. Jadi kalimatnya sebetulnya berbunyi demikian. Dan bahwa kamu terus-menerus bukan milik kamu sendiri. Atau dan bahwa kamu senantiasa bukan milik kamu sendiri. Apa maknanya? Maknanya adalah kita tidak bisa mengklaim diri kita adalah milik kita setiap saat. Tidak bisa mengklaim seperti itu. Kita tidak bisa berkata seperti ini. Diri gue sendiri, terserah gue dong. Tidak bisa kita berkata seperti itu. Karena senantiasa terus-menerus kita bukan milik kita sendiri. Namun senantiasa terus-menerus kita adalah milik Allah. Jadi yang namanya bait Roh Kudus itu artinya kita senantiasa
kita terus-menerus menjadi milik Allah. Pelajaran yang ketiga. Yang namanya bait Roh Kudus, maka itu artinya harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Yang namanya bait Roh Kudus, maka itu harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Jadi aktivitas kita yang namanya aktivitas sekuler, itu bekerja, belajar, berdagang, dan seterusnya, itu juga harus menjadi kemuliaan Allah. Apalagi aktivitas rohani, bersekutu, berdoa, beribadah, berpuasa, aktivitas rohani itu juga harus menjadi kemuliaan Allah. Jadi yang namanya bait Roh Kudus itu artinya apa yang kita lakukan, aktivitas kita apapun, sekuler maupun rohani, itu harus untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukurlah Anda dan juga tentu saya, karena kita adalah bait Roh Kudus, yang artinya keselamatan Anda dan saya itu dijamin. Yang artinya Anda dan saya pasti masuk surga, karena kita milik Allah. Karena Roh Kudus sebagai meterai penjaminnya. Jadi surga, keselamatan, hidup kekal, itu sudah jaminan bagi kita karena kita bait Roh Kudus. Tetapi ingat, kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu segala aktivitas mari kita tujukan untuk kemuliaan Allah. Kalau kita bekerja, mari kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Kalau kita belajar studi, mari kita belajar atau studi untuk kemuliaan Allah. Kalau kita berjualan atau berdagang, mari kita berjualan atau berdagang untuk kemuliaan Allah. Kalau kita membuka usaha, mari kita membuka usaha untuk kemuliaan Allah. Apalagi kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita berkhotbah, bukan karena kita ingin terkenal. Apalagi kalau kita ingin amplopnya, kita ingin amplop yang berisi persembahan kasih, bukan itu. Kalau kita berkhotbah karena kita ingin memuliakan Allah. Kalau kita menjadi WL, singer, dan seterusnya, itu karena untuk kemuliaan Allah. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Maka kita milik Allah dan segala sesuatu yang kita kerjakan harus untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami bait Roh Kudus, yang artinya keselamatan hidup kekal itu terjamin bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menjadi orang-orang yang siap melakukan aktivitas untuk kemuliaan Allah saja, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dan membantu kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang rindu dan berkomitmen untuk melakukan aktivitas demi kemuliaan Allah berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.